untung gue cepet kabur. Kalau gak bisa berabe gue. Tapi Tuhan sih pada ngeliat plat nomor gue nggak ya? Gawat kalau dia ngeliat gue. Ya Allah, Pak, tega banget ninggalin ini ya. Kamu mau nerima karyawan? Hati-hati loh, apalagi bagian kasir. Kalau nggak salah tadi aku dengar bagian kasir kan? Iya, jangan sampai salah milih seorang pencuri. Pasti gak akan kejadiannya seperti ini. Sehingga pertarungan itu terjadi dan membuat Butara jadi meninggal. Ya gue jelas lebih memilih untuk bersekongkol sama penculik itu. Karena tujuan gue, Tante Tara dan Kisanjaya adalah memusnahkan lo, ngerti? Jadi bukan kamu yang membunuh mama aku. Reno beneran Nadine kok yang bunuh mama kamu. Siapa yang udah bunuh mama aku? Reno, kamu harus percaya sama aku. Jadi selama ini Amara udah bohongin aku supaya aku bisa nikah sama dia. Nek, udah, gak usah sedih lagi gitu dong, Nek. Kasihan loh kakek, kalau misalkan Nenek nangis terus kayak gini, kita harus ikhlas ya. Iya, Udah, gak usah nangis. Mendingan sekarang kita siap-siap, kita tahlilan nanti malam. Kita siapin semuanya ya. Itu kayu-kayu jual aja ya, Ra. Buat nanti tahlilan. Kalau kita kepepet katanya suruh jual. Iya Nek, tapi kalau misalkan dijual sekarang, ini kan udah sore Nek, pasti nggak bakalan keburu. Gimana ya Nek, kalau gitu kita ngutang aja dulu di warung, besok baru kita jualin kayunya ya. Ayo. Mas Sari, Tara. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Dodo. Dan saya baru mengetahui kalau Mbak Dodo itu kecelakaan. Karena saya dari pagi sampai sore belum pulang. Oh iya Mbak, itu kayu buat apa? Oh itu kayu jati peninggalan kakeknya Rara. Mau dijual buat persiapan nanti tahlilan ya, Ra ya. Iya. Gitu ya? Mbak Sari, lebih baik kayu-kayu itu tidak usah dijual. Karena saya sudah membawakan sembako dan lain-lainnya. Apa benar Nabayu mau ngasih saya sembako? Tentu saja Mbak Sari. Mas, tolong masukin ke dalam. Motor di mana Mbak? Ikut saya yuk. Pelan Mas. Rara, saya harap kamu bisa sabar ya. Kenapa Rara? Aduh, Pak, kenapa jangan kurang ajar ya Pak? Rara, dengar sih. Apa sih Pak? Rara, saya cuma mau nenangin hati kamu supaya kamu bisa terima dengan Mbak Dodo juga. Ada apa Rara? Assalamualaikum. Mbak Sari, ada apa nih? Ya, Bu Sari ada apa? Ini Pak Bayu udah kurang ajar sama saya Nek. Kurang ajar gimana? Saya kan hanya menenangkan hati kamu dengan meninggalnya Mbak Dodo. Menenangkan apa? Bapak tuh udah peluk-peluk saya. Itu udah kurang ajar namanya, tau nggak? Saya nggak merasa meluk kamu. Kamu aja yang GR. Maaf ya, saya nggak GR. Emang bapaknya aja yang genit dari tadi. Nabayu, sekarang pergi dari rumah saya. Oh, Ambil barang-barang. Saya nggak sudi nerima. barang-barang saya dari sini. Baik Pak. Siap, Bapak Bayu. Sebagai ujung tombak pertahanan NKRI, Inyong minta Bapak Bayu untuk tidak ribut kultuan gitu loh. Menurut buku yang Acil baca, kalau bikin keributan di rumah orang itu kurang baik. Mendingan sekarang Pak Bayu pergi. Pergi ke sana, pergi! Sana pergi sana Pak, pergi! Orang miskin mau berlaga depan saya. Lihat aja nanti. Udah Pak, pergi aja Pak. Mana pelongo-pelongo, telongo-telong. Iya, hormati tuan rumah. Iya, pergi Pak, buruan pergi. Keluar. Sabar ya Bu. Neng, Makasih ya. ya sama-sama. Makasih udah peduli. Iya Bu. Udah Ra, kita ngutang baku di warung aja.
Ya udah kalau gitu Rara ke warung dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ucu bantuin nenek ya. Nenek beres-beres dalam di sini. Kalau saya Aceh. Aduh, terima kasih banyak. Iya sama-sama, Nek. Iya. Kita bantuin. Udah beres. Ya, angkat ini dulu nih. Kamu yang berantem dulu. Ya masa masing-masing? Buruan kita angkat buruan semuanya. Gua mah di sini aja. Kalian kan tenaganya lebih kenceng, lebih kuat. Ini kalian. Salah ini yang siapa? Mandor kelapat. Udah buruan, cepet geser. Sono kumpulin. Lagi tuh bangku itu. Ikhlas ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sabar ya. Terima kasih. Terima kasih ya udah Sabar datang. ya. Sabar ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya udah Terima ngedoain. kasih. Terima kasih. Sabar Bu ya. Banyak yang kirim doa ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sepi ya kakak. Sabar ya Nek. Ra, sementara kayu itu jual aja. Iya Nek. Selamat malam. Malam, Masya Allah polisi. Ada apa ya Pak? Mbak Sari kami tangkap. Ditangkap. Emang nenek saya salah apa Pak? Mbak Sari kami tangkap karena Mbak Sari telah mencuri kayu milik Pak Bayu. Pak, kayu-kayu itu milik kakek saya, bukan ngambil dari kebun Pak Bayu. Bohong Pak Polisi. Tangkap Pak Sari. Mana ada maling yang ngaku? Pak, dengerin dulu Pak. Nenek saya nggak mencuri. Itu kayu beneran peninggalan kakek saya Pak. Dan nenek saya nggak mencuri Pak. Tolong Pak. Kalau memberikan penjelasan nanti di kantor. Pak, bawa kayunya sebagai bukti Pak. Sep. Astagfirullahaladzim. Pak, ini kayu tuh beneran peninggalan kakek saya. Nggak mencuri Pak. Apalagi nenek saya untuk mencuri itu nggak mungkin Pak. Tolong Pak dengerin saya Pak. Hei Rara, dengerin saya. Kayu itu memang ada di rumah kamu, tapi kan mencuri dari kebun saya. Enggak Pak, itu bohong Pak. Pak tolong lepasin nenek saya, jangan dibawa pergi Pak. Saya nggak Polisi bersalah. bawa Pak. Jangan Pak, tolong lepasin Pak, saya mohon Pak. Jangan dibawa nenek saya, Pak lepasin dong, tolong Pak. Astagfirullahaladzim nih. Hei Rara, kamu sudah mempermalukan saya. Kalau kamu mau nikah sama saya, Mbak Sari akan keluar. Nenek. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Lara. Lu ngapa? Hah? Ngapa lu? Kok nangis gitu? Iya sedih mulu bawaannya. Neng nih maaf nih ya. Tadi kita ngeliat nenek lu diboyong sama polisi, emangnya kenapa? Nenek difitnah, Cang. Kenapa? Nenek dituduh nyuri kayu dari kebunnya Pak Bayu. Oh, dadah aja nih jadi kamu kita nih. Aduh kasihan ya Neng Rara. Rara, lu yang sabar ya Neng ya. Mati sedih. Ini cobaan ya. Ya semoga kita dapat jalan keluarnya ya. Kita pikirin ya jalan keluarnya ya. Masih ada kita. Iya. Tenang aja. Yuk. Ayo. Tempat saya nggak di sini. Iya Bu. Ayo bawa masuk. Masuk. Ya Allah. Pak Polisi, lepaskan saya tidak bersalah Pak. Maaf Bu, saya tidak bisa membebaskan Ibu begitu saja. Ibu jalani saja sesuai prosedur yang ada. Nanti hakim akan memutuskan. Pak, tolong saya Pak. Saya tidak bersalah Pak. Pak, lepasin saya Pak. Hai berisik! Nenek peok, awas kalau berisik lagi ya. Demi Allah, itu kayuku. Aku nggak nyolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang? Iya Bu. Ya Allah, capek ya Pak? Dan disimpan untuk Mbah dan Lara. Banget Bapak ya. Nanti kalau Rara ketemu jodoh yang tepat, atau ada biaya untuk nikah, atau juga nanti kepepet Mbah,
Gak apa-apa dijual aja kan? Gitu. Aduh, makasih banyak ya. Apa karena aku miskin sehingga aku mudah dituduh bersalah? Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, tolonglah aku ya Allah. Cepat, karena semua pasang tameng gaib. Biar Allah tidak lagi masuk kampung ini. Karena aku yakin, meskipun aku di kerangkeng ini, tapi kakak Sanjaya masih bisa menyerangku lagi. Mengerti? Baik, Iqbal. Sekarang kita akan menyatukan kekuatan untuk membentuk tameng gaib. Salam sejahtera Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, ampun. Apa salah hamba Gusti Prabu hingga aku dihukum seperti ini? Aku sudah memperingatkan, bahkan aku sudah mengurungmu, tapi kamu malah menggerakkan pasukan untuk menyuri pusaka kujangku. Untung aku dengan cepat mengganti pusaka kujang itu dengan yang palsu. Gusti Prabu, sungguh itu bukan ulah hamba, Gusti. Kamu lihat sendiri. Harimau putihku membawa pusaka kujang yang palsu ini dari rumah. Apa sekarang alasannya? Kurang ajar Ki Sanjaya. Lagi-lagi dia menjebak aku. Mulai saat ini, kalian semua tidak bisa membuat kekacauan lagi di negeri Pasumba. Ternyata jebakanku membuat Gusti Prabu marah dan mengurung semua pasukan Harimau Merah. Kalau begini, upayaku untuk memfitnah mereka tidak akan berhasil. Benar-benar tak kusangka Prabu Siliwangi mengganti pusaka kujang ini dengan pusaka yang palsu. Tapi aku masih punya kesempatan meletakkan pusaka kujang palsu ini di sini. Dengan begini namaku tetap bersih di hadapan Prabu Siliwangi. Paling tidak, Prabu Siliwangi akan mengira bahwa Ki Samparlah yang mencuri pusaka kujang. Sekarang aku harus cari cara bagaimana mendapatkan pusaka kujang yang asli itu.
Ya Allah, apa yang harus aku lakukan buat ngeluarin nenek dari penjara? Apa aku harus ke rumah Mas Bayu ya? Buat minta tolong sama dia. Soalnya cuma dia yang bisa mencabut tuntutannya. Kalau itu semua nggak benar. Ya Allah, semoga aku bisa. Assalamualaikum. Tepat bugar. Rara pasti kemari buat minta aku untuk membebaskan neneknya. Sekarang saatnya aku manfaatin dia. Mau ada kesempatan. Waalaikumsalam. Rara, silakan masuk. Ayo, silakan. Pak, saya mohon sama Bapak, bebaskan nenek saya, Pak, dari penjara. Kasihan nenek saya, Pak. Sebenarnya saya nggak tega mau melaporkan nenek kamu. Tapi gimana lagi? Pak, tolong cabut tuntutan Bapak, supaya nenek saya nggak ditahan, Pak. Rara, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu ngerti kan maksud saya kan? Pak, mau ngapain sih, Pak? Lepasin, Pak! Mas Bayu, kamu nggak. Mas Bayu, lepasin! Sedang apa kamu, Mas? Sayang, ini nggak seperti yang kamu bayangkan, sayang. Dasar kamu laki-laki, hidung belang! Hah? Apa? Hah? Dengerin dulu, sayang. Dengerin dulu. Rara sendiri yang masuk rumah ini. Dia yang mancing saya. Bohong! Pak Bayu yang masuk mata saya. Tadi dia pegang-pegang saya. Sayang, dengerin ya. Rara masuk rumah ini, dia maksa. Dia goda aku, tapi aku nggak mau. Karena dia berpikir saya mau membebaskan neneknya. Begitu ceritanya. Dasar kamu perempuan gak tahu malu. Sini kamu. Hah? Sini. Sini kamu. Sini. 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 Perempuan gak tahu diri. Tunggu, Ibu. Saya bisa jelasin sama Ibu. Ibu salah paham. Rara, aku gak butuh penjelasan kamu. Pergi sana. Au. Ya Allah. Masya Allah, ada apaan sih nih? Iya, ada apaan? Allah. Ini nih perempuan penggoda suami orang. Untung aja ketahuan. Kalau enggak nggak tahu deh apa yang terjadi di dalam. Bu, saya nggak godain suami Ibu. Justru suami Ibu yang macam-macam sama saya. Kalau kamu nggak godain suami aku, ngapain kamu masuk rumah? Masih mau mungkir? Udah. Kagak enak dengan orang. Saya memang datang ke rumahnya Pak Bayu, tapi saya mau minta tolong sama dia untuk membebaskan nenek saya, karena nenek saya nggak bersalah. Alasan. Dasarnya aja kamu penggoda suami orang. Udah Bu, udah. Jangan ribut terus, malah jadi tontonan loh. Biarin. Biar semua orang tahu kelakuan si Rara. Biar ibu-ibu bisa waspada. Jangan sampai suaminya digangguin sama perempuan gatel ini. Udah. Kagak enak ntar denger sama tetangga, no. Ya. Malu. Iya. Nya bisa ngomong gampang-gampang. Coba kalau bangsa Beni yang digangguin. Mau? Sampai bawa-bawa laki gue. Emang siapa yang godain laki gue? Siapa yang bawa gue lah? Ngaco aja lu. Siapa? Lu godain siapa? Godain dia. Emang siapa? Godain kita dong. Parjul. Sekarang lu bawa si Rara pulang. Siap, Ustaz! Siap, Ustaz. Laksanakan. Apaan sih? Salah. Kata Ustaz disuruh bawa. Ini udah kita bawa. Salah dari mana sih, Ustaz?
Ini. Oh, siap. Ingat. Awas ya, jangan sampai gangguin suami aku lagi. Laporin polisi kamu nanti. Ya udah mendingan kita ngobrol dulu deh sama laki lu ya. Laki lu ada kan? Adanya. Ya udah masuk ayo. Ayo silakan. Kedatangan kami kemarin ini ingin meminta agar Pak Bayu mencabut tuntutannya buat Mbak Sari. Ya, ini dah lengkapnya nih ya, Bayu ya. Mbak Sari kan udah punya umur ya. Ya kan kasihan, masa umurnya udah kayak gitu mesti ngedekam di penjara, gitulah maksudnya. Bukannya saya nggak mau. Cuman kan negara kita ini negara hukum. Jadi nggak pandang bulu. Siapa aja salah, dia tetap dihukum. Walaupun dia kakek-kakek, nenek-nenek, orang susah. Kalau dia bersalah, tetap diproses. Gimana kalau negara kita nggak ada hukumnya? Mau jadi apa? Hah? Semua orang kagak usah kerja. Tinggal mencuri aja, orang kagak dihukum. Ya kan? Ya bukan begitu sih maksud kita. Cuma ini maaf aja ya. Gua kan sebagai saksi udah gitu hampir tiap hari juga gua liwat rumahnya. Jadi perasaan gua tuh Kayu ngejogrok di rumahnya Mbak Dodo udah lama dah. Iya bener banget tuh. Ayo juga lihat tuh. Itu kan peninggalan lakinya almarhum Mbak Dodo. Nyak, iya benar. Itu kayu emang peninggalan Mbah Dodo. Cuman kan Mbah Dodo nyuri dari tempat saya. Jelas salah. Ya, taruhlah kalau dia nyuri. Tapi jangan Mbak Sarinya yang di penjara. Bagaimana sih lu? Ya. Bener. Nya gimana sih? Mbak Dodo kan udah meninggal. Gimana mau di penjara? Ya lu ya. Bagaimana sih lu Tini? Lu lihat ya di mana-mana kagak ada tuh yang namanya warisan hukuman. Nih contohnya, lu tuh nyolong, ya? Karena lu udah meninggal, terus apa anak lu yang di penjara gantiin lo, begitu? Bukan begitu. Maksudnya Mbak Sari yang nyolong tempat saya. Dia ketangkep basah, bukan Mbah Dodo. Kok jadi begitu? Puter-puter ya ngomongnya ya? Lu ngomong bagaimana sih dibolak-balik kok jadi bingung, lu kagak ada tanggung jawabnya. Iya katanya Mbak Dodo. Iya ngomong yang bener dong. Udah deh. Sekarang mendingan pada keluar deh. Pada berisik di rumah gue. Yang nuduh bohong lagi. Udah keluar. Siapa yang nuduh bos, kagak ada. Lagian kalau lu bener lu kagak salah, ngapa lu ngotot begitu, kagak usah, nyantai aja keles. Nyantai. Iya, jadi pulau. Iya kan. Iya, ngapain lu ngamuk-ngamuk begitu? Ya udah tete. Kagak betah duduk sini juga. Balik aja yuk. Lu ngomong baik-baik, lu ngocol. Gua udah usahain ketawa-tawa baik-baik tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pat gua kalau inget tadi, emang maafin aja sama nenek-nenek susah banget. Iya ya, bener-bener tuh si Bayu mesti ini tuh kebangetan banget. Kagak punya perasaan. Kagak lihat tapi tuh si Mbak Sari udah tua, sakit-sakitan lagi. Bener-bener ampun dah gua. Iya. Din, emang kagak ada cara lain apa buat bebasin Mbak Sari? Jadi Mbak Sari belum bebas ya B-nya. Ya belum, bagaimana mau keluarin? Lah itu si Bayu kagak mau nyabut tuntutannya. Iya. Sian. Ya. Iya bagaimana jadinya? Emang kagak ada cara lain ya? Caranya apaan ya? Bingung gua. Ada Nya. Gini, Nadine dulu punya temen Nya di penjara. Terus temen Nadine bisa keluar karena ada yang ngejamin. Lah, juga kasih uang jaminan Nya. Itu bayar jaminannya berapa? Pasti gede banget ya? Iya sih Nya, itu pasti lumayan gede. Gimana sih ceritanya? Boro-boro jaminan, makanannya susah. Bagaimana kalau kita bikin itu, minta sumbangan aja, galang dana. Jadi kita mintain ke masyarakat, ke tetangga-tetangga, pasti pada ngebantuin karena kasihan sama Mbak Sari. Ayo Ayah yakin pasti semua pada mau bantu. Nya, yuk. Gimana tuh? Lu emang bener-bener otaknya jenius banget lu. Hatinya ikhlas lagi lurus. Ya udah jabarin kalau begitu mah. Bener-bener gua setuju. Ayo dah. Udah, dilakonin Mbak. Mbak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
Salam hormat, Gusti Prabu. Bangunlah. Sekarang juga aku minta sama kamu. Keluarkan harimau yang ada di tubuh Ihsan. Aku tidak mungkin menolak perintah Prabu Siliwangi. Tunggu apa lagi, Ki Sanjaya? Lakukan sekarang juga. Baik, Gusti Prabu. Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba tidak berhasil mengeluarkan harimau itu. Karena harimau itu sudah menyatu dalam tubuh Aksa. Kalau hamba paksakan, Aksa akan mati. Ada apa, Putih? Jadi harimau itu sudah menyatu dalam tubuhmu. Baiklah. Ihsan, kamu harus menerima takdirmu untuk menjadi manusia harimau. Tapi kamu tidak usah khawatir. Untuk masa depan nanti, kamu akan menjadi raja di seluruh pasukan harimau. Kamu akan memimpin pasukan Ki Sampar dan Ki Sanjaya. Kurang ajar. Aku sudah susah payah berusaha menyingkirkan adikku sendiri. Sekarang ada orang lain yang akan merebut tahtaku. Kalau begini, satu-satunya cara mempertahankan kekuasaanku adalah dengan mengambil pusaka kujang. Sehingga aku tidak akan terkalahkan. Hamba mohon pamit, Gusti Prabu. Ayo pada sumbangan Ya, sini. tuh, Tok, Pak Warta, Ridwan, mari. Bantu. Ayo. Gitu. Ya, Makasih ya. udah. Gitu, barokah. Ayo. Ayo, Ibu. Nyumbang, Bu. Jangan jalan Buat aja. Mbak Sari nih. Ya. Kasih ya. Persaudaraan ini. Mbak Sari bukan pencuri. Jangan fitnah Mbak Sari. Ya betul. Tolong kasih Mbak Sari sumbangan. Mbak Sari tidak pencuri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Mbak Sari bukan pencuri. Iya. Makasih ya. Mudah-mudahan ya. Ya gimana angkot lu beres angkot lu. Aman. Wah. Angkot itu dulu Orang kaya bandel sebelah banget sana kan. ya. Buset. Nah, gini ya. Nah, ya. Oh, lu masjid lu. Lu nih. Apa sih Cuk? Nggak boleh begitu lu. Dasar pencuri. Siapa yang mencuri? Saya tadi mau masukin ke sini, cuman salah masuk. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Saya meminta bantuan sama semuanya untuk nenek saya yang lagi di penjara karena saya tahu nenek saya nggak bersalah. Saya mohon untuk kalian bisa membantu saya seikhlasnya. Ya saudara-saudara sekalian, tolong bantu Mbak Sari ya. Terima kasih untuk semua yang bisa menyumbang. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Terima kasih ya semuanya. Sial nih, orang-orang pada simpatik.
Gua nggak bisa dapetin si Rara kalau begini nih. Karena mereka simpatik sama Mbak Sari. Gawat. Aku harus ketemu sama Nadine. Dan aku harus minta maaf sama dia. Nadine? Oh, dia minta sumbangan. Nadine. Dari dulu kamu nggak pernah berubah. Kamu selalu bantuin orang. Nadine? Ke kamu? Mau apa lagi ke kamu? Ngapain kamu datang ke sini? Kan aku udah bilang sama kamu, jangan ganggu aku lagi. Bentar, Nadine. Aku bisa ngomong bentar sama kamu nggak? Gak ada waktu. Nadine? Mas, maaf, Mas mau nyumbang? Oh iya Mbak, saya mau nyumbang. Ya ampun Mas, ini banyak banget Mas. Makasih ya Mas atas bantuannya. Doain nenek saya juga ya Mas. Semoga nenek saya bisa cepat keluar dari penjara. Ya, sama-sama. Jadi bukan kamu yang membunuh mama aku. Reno beneran Nadine kok yang bunuh mama kamu. Diam kamu, Amar. Dia nggak mau ngaku. Ini urusan aku sama Nadine. Jangan-jangan Reno berusaha ngedeketin Nadine lagi. Enggak. Ini nggak boleh dibiarin. Reno, ayo dong. Handphone nggak aktif lagi. Iya, ini semua gara-gara Nadine. Was ya lo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Uangnya udah terkumpul lebih dari 5 juta. Mudah-mudahan dengan uang ini nenek bisa keluar dari penjara. Amin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Apaan ini? Jangan, ini uang buat nenek saya. Jangan. Rampok! Heh, perampok, mau kemana kalian? Mbak tolong Mbak. Dia mau rampok uang saya Mbak. Uang hasil penggalangan buat nenek saya. Kembalikan uang itu. Itu kan bukan uang ke kamu. Tolong Mbak. Tolong rampok! Ayo kita kejar perampok itu yuk. Ya Mbak. Kamu gak apa-apa kan? Nggak tahu nih Mbak. Kaki saya terkilir. Sakit banget. Kalau gitu kamu pulang aja ya. Biar aku yang kejar perampok itu. Kamu gak usah khawatir ya. Ya Mbak. Makasih ya. Bos, kami berhasil merampok gadis itu, Bos. Kasih ini, Mas. Silakan, Bos. Kerja kalian memang bagus. Tapi ini duit buat kalian berdua. Buat kami, Bos. Tunggu. Saya kasih bonus. Ya, kalian bagi berdua. Sini. Tadi pagi di warung kopi. Kita ngopi dulu. Ternyata 2 perampok itu suruhan Pak Bayu. Aku harus kasih pelajaran. Sekarang harapan Rara untuk mengeluarkan Mbak Sari pupus sudah. Dan pasti dia akan menyerahkan diri untuk menjadi istriku. Ular, Bos. Ular, Bos. Lu maju. Lu kan mau kasih tambahan. Paling tahu ular, Bos. Lu kan mau gua ya, Bos. Maju. Lu, Bos. Bos.
aku gak berhasil mengambil uang Rara. Kekasihan dia. Pak Bayu, ternyata dia dalang dari semua ini. Benar-benar keterlaluan mereka. Udah duduk sini. Ini si Mbak Sari tinggalnya tempat kayak gituan, namanya penjara kan dingin itu. Orang tua bisa sakit-sakitan. Iya, kasihan dia. Iya. Rara apa kabar? Alhamdulillah, Nek. Rara baik-baik aja. Nenek gak usah khawatirin Rara. Rara kan udah gede. Justru Rara khawatir sama Nenek, sama keadaan Nenek di sini. Kamu kenapa ngajak warga ke sini? Kamu malu? Malu kenapa, Nek? Mereka pasti mengira nenek benar-benar maling. Enggak, Nek. Mereka tuh nggak berpikiran kayak gitu. Justru mereka datang ke sini untuk membantu kita dan membebaskan Nenek pakai uang jaminan. Tapi sayang, Nek, uang jaminannya udah dirampok orang. Pak Polisi, maaf ya. Apa bisa kita bicara sebentar masalah kasus Mbak Sari? Pak Ustadz bisa menemui pimpinan saya. Mari saya antar, Pak. Ini ikut juga? Ikut kan? Enggak, gue di mari aja deh. Gue di mari aja. Ya udah. Hebat. Nek, maafin Rara ya, Nek. Rara belum bisa bantu Nenek untuk keluar dari sini. Mungkin udah menjadi jalan hidup nenek. Saya harap semuanya tenang. Atau Anda saya minta untuk keluar dari ruangan ini. Iya Pak, enggak Pak, kita tenang Pak. Diam. Demi Allah Pak Hakim, saya tidak bersalah. Saya tidak mencuri kayu. Semua bukti memberatkan Mbak Sari. Bagaimana Mbak Sari bisa menyangkal semua bukti itu? Demi Allah Pak Hakim, saya tidak bersalah. Saya tidak mencuri. Bebaskan saya Pak Hakim. Mbak Sari, silakan duduk. Sidang ini ditunda. Akan dilanjutkan minggu depan untuk menentukan keputusan. Rara, lu tenang. Lu sabar ya. Sabar ya. Nek, maafin Rara ya, Nek. Sampai sekarang, Rara belum bisa bebasin Nenek dari penjara. Tapi Rara akan berusaha dan berjuang supaya bisa bebasin Nenek. Ya Allah, semoga Nenek kuat di sana ya Allah. Rara. Bapak mau ngapain ke sini? Jangan macam-macam ya, Pak. Kalau enggak, saya akan teriak ke sini. Saya datang ke sini nggak bermaksud jahat loh. Terus maksud Bapak apa datang ke sini, ha? Justru dengan kedatangan saya ke sini, saya ingin memberitahu keadaan nenek kamu di penjara. Pak, tolong jangan macam-macam sama nenek saya. Saya nggak merasa macam-macam. Justru saya merasa kasihan dengan keadaan nenek kamu. Maksud Bapak apa? Kamu nggak tahu ya, keadaan nenek kamu di penjara. Dia dianiaya oleh teman-teman satu selnya. Kamu lihat ini. Astagfirullahaladzim.
Sebenarnya saya juga tidak tega melihat keadaan nenek kamu di penjara. Tapi kalau kamu minta untuk dikeluarkan nenek kamu dari penjara, saya akan keluarkan. Maksud Bapak apa? Hah? Jelas-jelas saya juga pengen kalau nenek saya keluar dari penjara. Rara, itu perkara mudah. Kita bisa bicarakan baik-baik. Enggak. Bapak udah berapa kali kurang ajar sama saya. Saya nggak akan percaya sama Bapak. Saya nggak mau. Tolong! Pak, cepat nikahkan kami berdua. Gimana? Semuanya bisa diatur kan? Aku di mana? Apa lu? Cepat kita mulai. Kita mulai akad nikahnya. Aku mau nikah. Aku mau nikah. Pak, kita mulai deh. Si Bayu ini benar-benar gila. Gara-gara mau nikahin Clara. Hah? Sampai apapun bisa dilakukan. Betul itu kakak. Sampai Mas Bayu itu nekat sekali kasih masuk Mbak Sari dalam penjara. Udahlah, nggak usah dipikirin, Bet. Hah? Yang penting kan bayarannya gede. Kita bisa happy-happy, ya toh? Iya. Jadi Mas Bayu jeblosin Mbak Sari ke penjara. Tujuannya supaya bisa nikahin Rara, cucunya Mbak Sari. Waduh, kurang ajar. Ada Mbak Tini. Ayo kita pergi. Hei, mau kemana kalian? Mbak. Ada apa, Mbak? Cepat katakan di mana Mas Bayu. Mas Bayu. Nggak tahu. Nggak tahu kan, Bet? Iya, Beta juga tidak tahu. Jangan bohong, atau kalian masuk penjara. Jangan pikir saya nggak tahu siapa kalian. Masuk penjara? Bet. Kayaknya dia dengar omongan kita tadi. Bagaimana ini kakak? Mbak. Bener, Mbak. Iya. Gimana ya? Saya nikahkan Rara Tania binti Aminuddin dengan Bayu Sakarsi bin Alamsyah dengan mas kawin uang dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rara Tania binti Aminuddin. Aku gak mau nikah. Aku gak mau nikah sama Pak Bayu. Aku gak mau nikah. Ayo, terusin. Ya, terusin. Saya terima nikahnya Rara Tania. Mas Bayu! Mas Bayu! Apa yang kamu lakukan, Mas? Sayang, dengerin dulu. Ini nggak yang seperti kamu pikirkan. Sayang. Makan tuh sayang. Pergi kamu. Pergi. Pak. Aduh. Apa? Bukan seperti itu. Kejadiannya Rara yang minta saya nikahin. Saya nikahin. Rara yang minta dinikahin saya. Bohong. Kamu pikir aku bodoh? Semua juga bisa lihat. Rara itu kena obat bius. Ini pasti ulah kamu kan? Ayo, aku. Sayang, dengerin. Mau kemana? Ini dia. Hah? Apa? Mau kemana? Mau kemana? Bukan seperti itu Mau kemana? kejadiannya. Ayo. Kamu percaya dong sama aku. Enggak. Tok, keren juga ya foto lo. Udah kayak model. Duh, lo nih bikin yang GR baik. Tapi model Flora dan Fauna. Bau tahu ngakaknya enggak kok. Kira-kira lu nih kirain muji beneran. Siapa yang muji lo beneran? Dasar nih. Tuh, sini tuh. Lo lihat tuh, ini gambar foto siapa di belakang tuh? Waduh, kayaknya penampakan deh. Tuh, Panjul. Ini bukan penampakan, lo lihat tuh. Jom. Coba di zoom. Wow, ini kan gambar yang nabraknya Pak Dodo tuh. Aduh,
masalah mandikan. Bener kan? Oh, berarti tuh ini bisa jadi bukti tuh. Tapi ngemeng-ngemeng ini motor siapa itu ya? Coba lihat nomor motornya B5526 KR. Waduh, motor siapa tuh? Motor siapa yang nak? Sekarang daripada kita ribet, mendingan kita lapor sama Pak Ustadz gimana? Ayo siap ya. Yaudah buruan. Tar dulu. Itu kan motor yang nomornya sama tuh. Iya benar tuh, coba jelaskan gimana mana? Coba lihat dulu. Lihat dulu tuh. B5526 KR. Benar gak tahu tuh? Berhenti! Berhenti! Bang! Ada apa nih bang? Salah saya apa? Ada apa? Abang ini udah nabrak Mbak Dodo sampai tewas. Asal abang tahu ya. Bukan saya bang, salah orang kali. Alah bang, kita itu punya buktinya bang. Plat motor ini sama dengan plat motor yang ada di video foto kita. Sebutin tuh. B5526 KR, ya kan? Kamu jangan ngeles lagi. Kamu melanggar pasal 312. Hukumannya 3 tahun kurungan penjara atau denda 75% 35 juta. Bang, tunggu dulu ya. Ini motor baru saya beli bang. Oh, beli dari mana? Dari Pak Bayu. Hah? Pak Bayu? Apaan orang? Ada apaan lagi nih, Jul? Lagi teriak-teriak udah kayak jagoan, ada apaan emangnya? Dia ini nabrak Mbak Dodo, Cang. Pakai motor ini nih sama dengan platnya yang ada di video kita, Cang. Kalau orang nuduh itu kudu ada buktinya, betul nggak, Tan? Iya, betul. Emang lu punya bukti, lu jangan sembarangan lu ya, Bang ya? Iya, ada, Cang. Mana? Ini, Cang, buktinya, Cang. Tuh. Oh, salah gua geprak. Cum. Bener, Cang. Coba aja dilihat tuh sama. Ente nggak usah ngikut-ngikut ngeliat, ente kan yang bikin. Plat nomornya B5526 KR. Pada baik, bebencang. Gimana nih, Ustaz? Lu bener yang nabrak? Bukan Cang, sumpah Cang, bukan saya Cang. Ini motor? Ini motor baru saya beli Cang. Beli dari siapa gue pengen tahu? Dari Pak Bayu Cang. Siapa? Dari Pak Bayu. Bayu? Iya, saya beli dari dia. Waduh, Tat, ini jangan-jangan dia yang nabrak si Mbah Dodo nih. Bisa jadi. Udah ketahuan memang bener-bener tuh anak kagak ada tanggung jawabnya. Pantesan dia mau jual motor ini biar dia kagak ketahuan kalau dia pelakunya, Cang. Gua temen sama lu. Iya, Kantor makasih, polisi Cang. dah. Kantor polisi. Bawa. Jangan dong. Jangan bawa kantor polisi, Cang. Iya, ntar kan diproses nih motor siapa, ntar motor lu dibalikin, lu nya dibebasin gitu. Ya, jalan. Nggak usah takut. Bener, ya. Kuncinya, pegang. Jalan. Jalan. Nggak ada apa-apa ini, Cang. Agak. Kalau lu bohong mah gua tampol. Iya. Loh, ikut bagai. Ayo. Oh, abang sama Pak Ustadz mana sih? Udah mau dimulai lagi nih ya sidangnya. Elah. Sidang keputusan hari ini dibuka untuk umum. Pak Hakim, tolong bebaskan saya, Pak Hakim. Saya tidak bersalah, Pak Hakim. Semua bukti menunjukkan bahwa Mbak Sari memang mencuri dan dinyatakan bersalah. Dan akan dihukum seberat-beratnya selama 1 tahun penjara dengan denda 50 juta. Sumpah demi Allah, Pak, saya tidak bersalah. Saya tidak mencuri. Pak Hakim, tolong bebasin nenek saya, Pak Hakim. Nenek saya nggak bersalah, saya jaminannya, Pak Hakim. Maaf, ini sudah keputusan pengadilan. Tunggu, Pak Hakim. Saya ingin memberikan kesaksian. Mbak Sari tidak pernah mencuri kayu itu. Ini semua cuma fitnah. Ini semua ulah suami saya. Karena dia ingin menekan Rara supaya bisa dinikahinya. Mbah? Oh, iya. Mbah, kayu-kayu yang di sini sama kayu-kayu untuk tumpukannya di sana tuh untuk apa ya? Oh, kayu-kayu di sini dan kayu di sana itu Mbah simpan. Kalau sewaktu-waktu Mbah ada kebutuhan, Mbah bisa jual. Mbak Dodo, saya datang ke sini untuk ya buat investasi, ya nggak sayang? Kebetulan memang tanah ini Mbah mau jual. Kalau memang harganya cocok.
Mbah, pokoknya berapapun yang mau Mbah jual, pasti saya beli. Hah aja, yang penting cocok buat Mbah. Hah, ya kan? Bener, bener, bener. Bener, Mbah. Aduh, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitu awal ceritanya Pak Hakim. Jadi kayu itu diambil sebelum tanah itu dijual sama Pak Bayu. Iya benar Pak Hakim. Kalau begitu, keputusan pengadilan saya cabut dan Mbak Sari dinyatakan tidak bersalah. Semuanya nih, semuanya ada berita penting nih. Pak, maaf Pak. Saya baru dapat bukti baru Pak, tapi buktinya udah dibawa ke kantor polisi. Terus ternyata yang nabrak Mbak Dodo si Bayu Pak. Bang, ngapa kagak ngomong dari tadi? Baru tahu, gua baru tahu. Saya juga baru tahu kalau Mas Bayu ingin menikah dengan Rara. Wah, nggak bener Pak. Kagak bener tuh si Bayu Iya. ya. Jadi Mbak Sari dibebaskan. Wah, wah. Pak Sari bebas! Pak Sari bebas! Pak Sari bebas! Pak Sari bebas! Stop. Din, Mbah, selamat. Iya Mbah, Mbah udah bebas. Alhamdulillah. Alamin. Makasih Nadine. Nenek udah bebas semua atas doa Nadine, doa-doa warga di sini. Nenek ucapin terima kasih untuk semuanya. Alamin. Sial, Mbak Sari bebas dari penjara. Gawat nih urusannya nih. Hei, keluar kemana kamu? Kamu tangkap. Pak Bayu, kamu tangkap. Hei, berhenti! Jangan lari! Pak Bayu, Pak Bayu, tangkap! Pak Bayu harus tanggung jawab sama perbuatan Bapak. Udah ada polisi, udah serahin aja. Udah tangkap aja Pak. Keterlaluan. Tenang. Fitnah lu. Pak Bayu kami tangkap atas tuduhan menabrak Mbah Dodo. Bayu, makanya kalau jadi orang kudu taat, kudu ngerti hukum, jangan enak aja, kudu tanggung jawab lu. Iya, jangan enaknya aja lu fitnah lo. Bangetan banget sih lo. Sekarang lu terima dah tuh ganjarannya, nikmatin dah tuh. Iya tuh. Oh ini manusia yang udah membunuh suami saya bahkan memenjarakan saya. Udah. Mas Bayu udah bener-bener bikin aku malu Mas. Aku kecewa sama kamu. Nyesel aku jadi istri kamu. Aduh, Neng. Terus Mas Bayu di penjara masih apa? Hidup kamu di dalam sel. Ini balasannya kamu mengkhianati istri, Mas. Aku akan kawin lagi. Pak Bayu udah nerima akibatnya nih. Ya udah lu rasain deh tuh. Iya. Nikmatin. Masih Sudah. Sekarang Pak Bayu sudah menjadi tanggung jawab kami. Iya Pak, hati. Bawa aja ke kantor polisi. Udah. Kalau di sini ntar dikebukin orang. Hei, tenang dulu. Makanya bapak-bapak semuanya ya, kalau jadi suami itu kudu setia sama istri. Karena seorang istri itu mendatangkan rezeki buat suami. Oh, dengerin. Terus jangan memfitnah orang juga. Dalam petikan Al-Baqarah ayat 191 yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya jaga lidah kalian, jaga perbuatan kalian, jangan sampai memfitnah orang lain. Iya, dengerin Cang. Terus aja coba lu belain dia. Reno, Nadine? lebih baik aku pergi. Nadine? Nadine, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Apa? Gak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Reno. Hei, Nadine.
Ngapain sih masih gangguin suami orang? Sampai dia nggak mau pulang berhari-hari. Amara, ini bukan salah Nadine. Ini salah kamu sendiri, Amara. Kamu bikin aku malas pulang. Kenapa kamu malah nyalain aku? Ini udah jelas-jelas salah dia. Kamu kayak gini gara-gara dia. Oke, aku mau pulang. Tapi kamu harus ngelakuin satu. Baik. Apapun yang kamu minta aku turutin. Sekarang kamu harus bersumpah demi kitab suci. Kamu bilang kamu lihat Nadine membunuh mama aku kan? Sekarang aku tanya sama kamu. Itu semua benar atau bohong? Kenapa kamu diem aja? Hah? Kamu ragu? Gak usah takut kalau emang kamu benar. Kenapa kamu malah mojokin aku sih? Udah jelas-jelas dia yang salah. Reno, ini bukan salah aku tapi salah Nadine. Sini loh. Amara, Nadine. Bangun loh. Dasar perempuan perusak rumah tangga orang. Amara, cukup. Jangan coba-coba nyakitin Nadine. Apa sih? Gak akan aku lepasin. Sebelum kamu janji sama aku, kamu gak akan lagi nyakitin Nadine. Dan gak akan pukul dia lagi. Ya oke. Aku gak akan mukul Nadine, tapi lepasin. Kenapa sih kalian ribut terus? Apa sih lo diem lo? Gak usah sok nasehatin, gak usah sok bijak. Ini semua gara-gara lo. Aku minta maaf. Gak seharusnya kalian ini bertengkar seperti ini. Mulai sekarang kalian jangan lagi seret-seret aku dalam masalah rumah tangga kalian. Kalian lebih baik menjauh dari aku. Jangan pernah ganggu aku lagi. Nadine! Ini semua gara-gara kamu, Amara. Reno! Iya! Nadine, aku bersumpah, aku akan membuat hidup kamu menderita.